Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali masih dalam pembahasan ensiklopedia akhlak muslim ataupun aktualisasi akhlak muslim, di mana kita sudah sampai pada akhlak ya sesama manusia, yaitu bagaimana kita dapat menjalin hablun minan dengan baik sesama manusia dengan bermodal akhlak yang mulia. Karena dari hablun minan nas yang baik adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah kamu kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Dan pada pembahasannya yang lalu kita telah menjelaskan dan berbicara tentang lemah lembut. Ya, bagaimana kelemah lembutan ini merupakan pilar utama di dalam berakhlak mulia kepada sesama manusia. Ya, tanpa kelemah lembutan ini ya tidak mungkin seseorang itu dapat berlaku baik ya dan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Dan kita sudah juga jelaskan bagaimana contoh yang utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kelemah lembutan beliau, bagaimana kasih sayang beliau terhadap sesama manusia, bukan hanya kepada sahabat-sahabat beliau saja, tapi juga kepada segenap umat manusia. Nah, itulah yang patut kita contoh ya di dalam bermuamalah kepada sesama manusia, yaitu mengedepankan rahmah, yaitu kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah engkau keras lagi kasar, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Nah, itulah dia yang kita bicarakan pada pertemuan yang lampau. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari akhlak sesama manusia, yaitu membersihkan hati dari hasad. Membersihkan hati dari hasad ini merupakan salah satu perkara yang mesti dibersihkan dari hati seorang mukmin, khususnya di dalam pergaulan dengan sesama manusia, yaitu bagaimana dia dapat membersihkan hatinya dari kotoran hasad. Hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan membersihkannya merupakan suatu kewajiban dan keharusan dan kemestian bagi setiap mukmin. Ya, seorang mukmin bukanlah seorang yang memelihara hasad di dalam hatinya. Memang hasad ini ada dan sudah tertanam dalam diri setiap insan. Namun orang yang mulia, orang yang dapat mengendalikan hasadnya, dia dapat memendam hasadnya dan dia tidak menampakkan dan menunjukkannya. Sama dengan amarah. Setiap orang punya amarah. Setiap orang punya rasa emosi. Namun orang yang terbaik, orang yang kuat, orang mukmin adalah seorang yang dapat mengendalikan emosinya. Hasad itu hakikatnya adalah merasa tidak suka
dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita tidak suka melihat saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah terhitung hasad. Meskipun perasaan itu tidak disertai dengan harapan dan keinginan hilangnya nikmat tersebut di saudara kita itu. Apalagi jika diiringi dan disertai dengan harapan-harapan buruk, yaitu ingin agar nikmat itu tercabut darinya. Inilah definisi hasad yang disimpulkan dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam bahasa kita, hasad itu juga disebut dengan dengki ataupun iri. Ini merupakan penyakit hati, ya. Hasad ini merupakan penyakit hati yang menjangkiti hampir semua manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, yaitu iblis. Iblis hasad kepada Adam alaihissalam karena kedudukan yang Allah anugerahkan kepada Adam, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam, sehingga dengan rasa hasad ini, dengan api hasad ini, iblis menolak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud kepada Adam. Iblis menolak. Dan salah satu alasan penolakannya adalah, salah satu sebab penolakannya adalah karena hasad bersarang pada dirinya. Dan inilah yang menjerumuskan iblis ke lembah maksiat berikutnya, yaitu kesombongan. Dari hasad muncullah kesombongan. Nah, jiwa orang yang hasad akan selalu terusik, ya, akan selalu terusik setiap kali melihat orang lain mendapat nikmat dan anugerah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejurus kemudian hatinya disesaki dengan rasa iri, dengki, benci, dan permusuhan. Nah, orang seperti ini baru akan merasa gembira, bahagia apabila menyaksikan keburukan menimpa saudaranya tersebut, musibah atau malapetaka menimpa saudaranya tersebut. Ya, nah ini seperti akhlaknya ataupun perangainya kiradah, yaitu monyet. Kalau kita lihat monyet itu, dia akan senang melihat kawannya celaka, ya, dan dia akan gembira, dia akan melompat-lompat apabila melihat kawannya ataupun temannya celaka. Nah, jadi itulah dia penyakit hasad ini. Jadi hasad ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan boleh dikatakan ini adalah racun yang sangat mematikan. Tidak ada seorang dari penyakit ini, yang tua maupun yang muda, yang berilmu maupun yang jahil, yang miskin maupun yang kaya, perempuan maupun laki-laki, laki-laki maupun wanita, semuanya dapat terjangkiti penyakit hasad ini, kecuali hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba yang diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dia dari penyakit ini. Bahkan hasad di kalangan orang-orang yang diberi kelebihan itu lebih besar lagi daripada orang-orang yang tidak diberi kelebihan. Maka hasad di antara orang-orang kaya, hasad di antara orang-orang tenar, hasad di antara orang-orang yang berilmu, hasad di antara orang-orang yang tinggi jabatannya itu lebih besar lagi daripada orang-orang yang miskin, jahil, tidak punya kedudukan, tidak tenar, dan seterusnya. Nah, demikian. Hingga dikatakan bahwa tidak ada tubuh manusia yang selamat dari penyakit hasad. Bedanya, orang yang tercela, ya, orang yang laim, dia menunjukkan hasadnya. Dia tidak dapat memendam dan tidak dapat mengendalikan hasadnya. Sedangkan orang yang mulia, ya, karim, adalah orang yang mampu menyembunyikannya, mampu meredam dan mengendalikannya. Nah, demikian. Jadi itulah beda antara orang yang mulia dengan orang yang hina, antara orang mukmin bertakwa dengan orang-orang yang fasik dan maksiat. Nah, hasad kerap kali menggiring seseorang kepada tindak kezaliman. Bahkan
kemusyrikan waliyadzubillah. Ya, bukankah salah satu sebab terjadinya ain, ya, yaitu pengaruh pandangan mata yang jahat, ya, pengaruh buruk yang menimpa seseorang akibat pandangan mata yang penuh hasad, ya, kepada orang lain, itu adalah hasad. Faktor pendorongnya adalah hasad. Jadi sebabnya adalah hasad. Kebanyakan musibah yang menimpa manusia itu penyebabnya adalah ain, dan ain ini sebabnya adalah hasad. Nah, bukankah salah satu faktor pendorong seseorang melakukan praktik sihir dan guna-guna, ya, adalah hasad. Ya, hasad pada orang lain. Ya, apabila cinta ditolak maka dukun tidak, katanya. Ya, nah demikian. Karena persaingan dagang misalnya, hasad melihat temannya maju perniagaannya, ya, ramai misalnya rumah makannya banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka timbullah hasad dalam dirinya. Maka kerap kali hal ini mendorong seseorang untuk berbuat yang jahat, ya, untuk melampiaskan hasadnya, yaitu mendatangi dukun untuk melakukan guna-guna terhadap orang yang dihasatinya. Demikian. Dan inilah yang disyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad ketika ia melampiaskan hasadnya. Ya, hasidin idza hasad, yaitu kejahatan orang yang dengki ataupun hasad ketika dia melaksanakan, dia menunjukkan, dia mengamalkan hasadnya itu. Ya, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa dalam diri setiap manusia itu sudah tertanam sifat hasad. Akan tetapi manusia yang tidak tergiring kepada perbuatan zalim, manusia yang tidak tergiring kepada perbuatan jahat akan terselamatkan dari keburukan sifat hasad ini. Nah, demikian. Maksudnya adalah seseorang yang merasa benih hasad mulai tumbuh dalam hatinya, hendaklah dia tidak mengumbar diri sehingga berujung kepada kezaliman terhadap orang yang dihasadinya, baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Biasanya dimulai dengan ucapan-ucapan, penyerangan-penyerangan, ya, terhadap kehormatan saudaranya, ya, sindiran-sindiran, ya, yang kerap kali dilontarkan untuk menjatuhkan dan merendahkan orang yang dihasatinya. Nah, ini kadang-kadang muncul mulai dari perkataan, dari ucapan, lama-lama dalam bentuk perbuatan. Dia pun mengamalkan dan melaksanakan hasad yang bersarang di dalam hatinya. Mulailah dia melakukan kejahatan terhadap saudaranya. Ya, mulailah dia sudah tidak tulus lagi, tidak nusuh lagi, tidak nasih lagi kepada saudaranya. Mulai dia berkeinginan untuk mencelakakan saudaranya, ya, dengan berbagai macam cara, bagaimana supaya usaha saudaranya ini bangkrut, ya, bagaimana saudaranya terhalang dari keutamaan, terhalang dari ilmu, ya. Nah, ini munafasah dalam bentuk yang jelek ataupun tercela. Ya, karena munafasah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk munafasah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mencapai surga itulah hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu, ya, saling berlomba-lomba, berkompetisi, namun dengan cara yang dibenarkan. Katanya di dalam istilah lain disebut kompetisi yang sehat, ya, perlombaan yang sehat, ya. Nah, demikian, bukan dengan hasad, bukan dengan kedengkian dan iri hati. Nah, demikian yang menggiring seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang dihasatinya. Nah, demikian. Jadi awalnya mungkin dengan ucapan, lama-lama dengan perbuatan. Karena mengumbar hasad merupakan tabiat orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 54, Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Apakah mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu, dengki kepada manusia? Yaitu maksudnya di sini adalah An-Nas, di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena karunia yang Allah berikan kepadanya, yaitu nubuwah,
Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah berikan kepadanya kerajaan yang besar. Jadi rasa hasad inilah yang mendorong orang-orang Yahudi ini untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka hasad, mereka tidak suka, mereka benci ketika buat itu bukan berada di tangan mereka, tapi berada di tangan orang lain. Mereka pun hasad dan mereka menolaknya, padahal mereka mengakui dan mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian besar penyakit hasad terjadi antara orang yang sederajat atau setingkat dan orang-orang yang diberi kelebihan dan keutamaan, ataupun orang-orang yang diberi kelebihan ilmu. Seperti orang-orang Yahudi, mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad bukan karena kejahilan, bukan seperti orang-orang musyrik yang tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang kitab-kitab samawi. Mereka membaca kitab dan mereka mengetahui dan mereka melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Mereka diberi kelebihan ilmu daripada orang-orang musyrik, daripada orang-orang Arab yang tidak mengetahui hal ini. Tapi ya, karena hasad yang bersarang dalam diri mereka, itu mengalahkan ilmu yang ada di dalam hati mereka. Dan itu juga merupakan penghangus dan pembatal ya bagi ilmu-ilmu yang ada yang mereka miliki. Nah, demikian. Sebagaimana disebutkan juga bahwa iblis ini adalah golongan jin yang paling tinggi ilmunya. Ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya iblis itu adalah golongan tertinggi dari kalangan jin. Bahkan dikatakan dia adalah alim ulamanya, bahkan dikatakan pemimpinnya, orang yang paling berilmu di kalangan jin-jin yang lainnya. Namun ilmu itu tidak menolongnya ketika dia memperturutkan hasadnya, yang berakibat munculnya kesombongan dalam dirinya, yang berakibat penolakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berakibat dia diusir dan dikeluarkan dari surga selama-lamanya dan ditetapkan tempatnya di dalam neraka. Nah, demikian ya. Nah, sehingga mungkin saja seseorang terselamatkan dari hasad terhadap orang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah derajatnya dalam pandangan kita. Namun jarang sekali seorang itu bisa selamat dari hasad terhadap orang yang selevel menurut pandangannya. Ya, nah demikian. Jadi terlepas dari semua itu, yang pasti adalah hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kaum muslimin agar menjauhinya dan menyembuhkan dirinya dari penyakit ini. Nabi SAW mengatakan, la tahasadu wala tabaghadu wala taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling hasad. Tahasadu ya adalah saling hasad satu sama lainnya. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling membenci satu sama lainnya. Wala taqatu, dan janganlah kamu saling memutus hubungan persaudaraan satu sama lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Akan tetapi jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjuang melawan penyakit hati ini. Ya, karena penyakit ini sebagaimana kita sebutkan tadi bukan hanya menyerang orang-orang jahil, bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu, di kalangan orang-orang para penuntut ilmu. Ya, di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan orang-orang yang diberi ilmu kelebihan, ya, penyakit hasad ini juga muncul di kalangan mereka. Ada satu hal yang perlu kita ketahui adalah mengapa ya hasad ini menyerang seseorang. Kenapa atau mengapa seseorang terserang penyakit hasad ini? Paling tidak ada 3 faktor yang dapat mendorong munculnya hasad pada diri seseorang. Yang pertama adalah kebencian karena alasan pribadi, karena masalah-masalah pribadi. Ya, ini biasanya terjadi di antara satu keluarga. Ya, kita temukan juga ya, dalam satu keluarga itu ada saling hasad satu sama lainnya. Di antara kakak beradik itu saling hasad satu sama lainnya. Dan inilah yang menimpa saudara-saudaranya Yusuf ketika hasad melihat
kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf, ya, ketampanan yang dimiliki oleh Yusuf, hingga dengan hasad ini mendorong mereka untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu membuang Yusuf, memisahkan Yusuf dari orang tua mereka. Ya, ini terjadi di antara sesama saudara, ya. Nah, demikian. Jadi karena kebencian, ya, karena alasan yang pribadi. Nah, apabila seseorang menaruh rasa benci kepada sosok saudaranya, niscaya hatinya akan terusik ketika melihat keutamaan atau kelebihan, ya, terdapat pada diri saudaranya itu. Ya, keberuntungan yang Allah berikan kepada saudaranya itu. Ya, kelebihan yang Allah berikan kepada saudaranya itu, padahal orang lain senang dan bersyukur melihat nikmat tersebut, namun dia tidak suka. Nah, apabila sudah demikian, maka api hasad ini akan kian menggelora seiring dengan benci yang terpendam, yang kian lama kian memanas. Nah, inilah tingkatan hasad yang paling parah, ya, yang didasari karena kebencian kepada orang lain, ya. Mungkin karena alasan-alasan pribadi, ya, karena dia melihat, memandang bahwa dirinya itu lebih utama daripada saudaranya itu, ya, atau dia melihat bahwa dirinya atau saudaranya itu tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan seperti itu, atau karena kita katakan alasan-alasan yang sifatnya pribadi hingga muncul kebenciannya kepada saudaranya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang dimiliki oleh saudaranya itu, ya, keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seseorang itu dapat terjerumus dalam hasad karena melihat keutamaan yang dimiliki oleh orang lain, kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, sementara dia tidak sanggup menyainginya, dia tidak sanggup untuk menyamainya. Nah, akhirnya lahirlah kebencian karena orang tersebut dia pandang lebih istimewa dibandingkan dirinya. Nah, apabila sudah demikian, maka hatinya pasti akan dipenuhi oleh hasad. Nah, ini adalah tingkatan hasad yang pertengahan, ya. Ini adalah tingkatan hasad yang mungkin di bawah daripada yang pertama tadi. Yang ketiga adalah keistimewaan yang ada pada diri sendiri, ya. Apabila seorang dikaruniai kelebihan dan keistimewaan, ya, misalnya dia memiliki kehafalan yang kuat ataupun pemahaman yang tajam, atau dia diberi kekayaan, atau dia diberi kedudukan yang mulia di tengah-tengah manusia, atau diberi ketenaran dan popularitas, sementara dia tidak ingin ada orang lain yang menyainginya, yang menyamainya atau melampauinya. Nah, demikian. Timbul, ya, di dalam hatinya, ya, hasad seperti ini. Dia tidak ingin orang lain menyainginya, dia tidak ingin orang lain menyamainya, dan dia berusaha untuk menjegal dan menahan orang-orang lain supaya tidak dapat menyamai seperti dirinya. Nah, niscaya rentan baginya ini terjangkiti penyakit hasad, ya. Nah, jadi dia berusaha untuk menjauhkan orang lain dari nikmat yang ada pada dirinya. Nah, ini adalah dia tidak mau berbagi. Ya, biasanya orang seperti ini akan muncul kebakhilan dalam dirinya. Bakhil dia, ya, terhadap karunia yang Allah berikan kepada dirinya, dan dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia tidak mau berbagi ilmu, dia tidak mau berbagi harta kekayaan, dia tidak mau berbagi kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, demikian. Ini adalah tipe orang yang bakhil terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, sehingga dia berusaha agar nikmat tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Nah, demikian. Dan apabila melihat orang lain mendapatkan nikmat yang sama, maka dia langsung hasad dan menggerutu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka, padahal mungkin saja nikmat Allah pada orang yang hasad ini masih lebih banyak dibandingkan dengan nikmat yang ada pada orang lain. Namun demikianlah hasad, dia muncullah penyakit tamak juga. Dia merasa, ya, bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya kurang, ya, dan bahwa dia tidak ingin nikmat itu diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, demikian. Sebagaimana kita katakan tadi, padahal mungkin saja, ya, nikmat yang Allah berikan kepadanya itu lebih banyak daripada orang yang dihasatinya ini. Namun begitulah,
ya muncul sifat tamak dalam dirinya. Jadi semua nikmat ya adalah pemberian Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya Allah bagi-bagi, ya Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi kepada manusia. Ya, nah demikian. Akan tetapi ya sifat hasad ya kadangkala atau kerap kali membuta tulikan mata hati sehingga dia tidak mampu untuk melihat semua ini. Dia tidak mampu untuk menyadari hal tersebut. Dia masih beranggapan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah suatu kekeliruan. Nah demikian. Ya, beranggapan bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu, dan dia berusaha supaya nikmat-nikmat itu tidak sampai kepada orang lain. Nah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka hendaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi sifat hasad ini, karena ia tergolong akhlak yang tercela dan merupakan sifat yang buruk ya, yang akan mendatangkan dan membawa mudarat ya terhadap seorang hamba, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan sifat ini pula yang menjadi penyebab utama timbulnya perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Ya, kita lihat perpecahan, perselisihan ya yang tidak ada kata damainya, itu kebanyakan disebabkan karena hasad yang diperturutkan. Sumber utamanya sebenarnya adalah hasad yang diperturutkan, yang diwujudkan dalam suatu tindakan ataupun perkataan. Nah demikian. Ibnul Muqaffa mengatakan, apabila Anda ingin dijauhkan dari keburukan dan siksa, maka jauhilah hasad. Karena hasad merupakan akhlak yang sangat tercela. Dan di antara celah hasad ini adalah menimbulkan kezaliman terhadap orang yang memiliki hubungan dekat, hingga yang paling dekat sekalipun, mulai dari sanak kerabat, teman sejawat, orang yang dikenal, orang yang bergaul dengannya, hingga saudara kandungnya. Maka kita lihat, ya sesama saudara kandung juga terjadi hasad di antara mereka, bahkan lebih besar lagi. Nah, orang yang hasad ini seolah-olah dia menggugat Allah, menggugat ketentuan Allah, menggugat takdir Allah terkait pemberian karunia kepada orang lain yang bukan diberikan kepada dirinya. Dan apabila sifat buruk ini dibiarkan, niscaya akan merusak iman kepada takdir. Tanpa disadari, hati orang yang hasad itu bergumam, ya, Allah tidak adil. Mengapa fulan yang mendapat kelebihan sedangkan aku tidak diberi? Mengapa fulan diberi nikmat sementara aku tidak dibagi? Nah, wal iyadu billah. Maka hindarilah penyakit hasad ini, niscaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Karena tidak akan berkumpul antara ansah dengan hasad pada diri seseorang selama-lamanya. Kita ingin memiliki sifat ataupun sifat an-nusuh, nasih kepada sesama muslim ataupun kepada sesama kaum muslimin, maka bersihkanlah hati kita dari hasad, atau kendalikanlah dan pendamlah, ya kuburlah ya hasad ini dalam-dalam ya di dalam jiwa kita. Nah demikian, hati kita akan selalu damai di dunia, dan kita akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi nantinya di akhirat. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan kepada kita bahwa pada suatu hari ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Akan lewat di hadapan kalian ataupun di dekat kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kami pun menanti-nanti, ternyata ada seorang laki-laki Ansar yang rambutnya basah karena wudu, ia melintas
di hadapan kami sambil menenteng sandal di tangan kirinya. Ternyata orang ini yang lewat, laki-laki Ansar ini. Nah, keesokan harinya Rasulullah SAW juga mengatakan hal yang serupa. Dan ternyata laki-laki yang sama lewat dengan keadaan seperti hari sebelumnya. Nah, pada hari ketiga beliau kembali mengatakan seperti kemarin. Dan lagi-lagi laki-laki itu yang lewat dengan keadaan sama seperti hari-hari kemarin. Nah, setelah Nabi SAW pergi, Abdullah ibn Amr bin al-As mengikuti laki-laki itu lalu berkata, "Aku ingin menginap di rumahmu. Aku ingin mengetahui apa yang kau amalkan selama ini agar aku bisa meneladaninya." Maka setelah menginap 3 hari di rumah laki-laki Ansar itu, Abdullah bin Amr berkata, "Wahai fulan, sudah 3 hari aku di sini, tapi aku tidak melihatmu mengamalkan banyak ibadah. Ibadahnya biasa-biasa saja ternyata. Lantas apa yang menyebabkan kamu sampai pada derajat yang disebutkan oleh Nabi SAW kemarin?" Maka laki-laki itu menjawab, "Benar, amal-amalku sebatas yang kamu lihat sendiri, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Hanya saja aku tidak pernah berkeinginan untuk mencurangi seorang muslim pun. Aku tidak pernah berkeinginan, berniat untuk mencurangi seorang muslim, seorang pun dari kalangan kaum muslim. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya, yaitu dia bersihkan hatinya dari sifat hasad terhadap sesama kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika aku hendak tidur, di dalam hatiku tidak ada kedengkian, hasad terhadap siapapun." Maka Abdullah bin Amr mengatakan, itulah yang membuatmu sampai kepada derajat tersebut. Nah, demikian. Itulah dia sebab ya seorang laki-laki Ansar tadi dikatakan oleh Nabi, ya akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Jadi salah satu sebab ya seorang itu masuk ke dalam surga adalah bersihnya hati dari penyakit hasad. Al-Asma'i mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada seorang Arab Badui. Yang Arab Badui ini sudah tua, ya berusia usianya lanjut, ya mungkin diberi usia panjang umur, diberi panjang umur dia. Maka Al-Asma'i bertanya kepadanya, apa rahasiamu hingga kamu panjang umur? Ya, kamu panjang umur seperti ini, ya, apa rahasianya? Maka dia menjawab, aku meninggalkan hasad. Aku meninggalkan hasad. Nah, itu resepnya, itu rahasia Arab Badui ini panjang umur. Ya, salah satunya adalah dia meninggalkan sifat hasad dari dalam hati. Nah, demikian ya. Jadi itu salah satu di antara sebab ya seorang itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia, yaitu hatinya bersih dari sifat hasad. Nah, dan hasad ini akan membawa bencana, ya bencana bagi penderitanya, ya. Sebagaimana penyakit hati pada umumnya, ya, hasad ini juga memiliki banyak keburukan dan kemudaratan bagi pemiliknya. Ya, antaranya adalah yang pertama, dia akan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang hatinya diliputi hasad akan mudah dia tidak suka terhadap nikmat yang ditakdirkan Allah untuk orang lain. Ya, dan dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal mungkin nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih besar daripada orang yang dihasadinya. Nah, ingatlah bahwa ketidaksukaan terhadap pemberian nikmat tersebut pada hakikatnya adalah tidak suka dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu akan melahap kebaikannya. Ya, hasad ini akan melahap kebaikan pemiliknya, penderitanya, sebagaimana kobaran api melahap kayu bakar yang kering. Karena biasanya orang yang hasad ini akan melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai, orang yang dihasadinya.
seperti misalnya menggibahinya, menyebut-nyebut kejelekan-kejelekannya, menyindirnya di hadapan orang banyak, menghasut orang lain agar membencinya, ya, menghasut. Ini adalah hal yang sangat buruk. Menghasut orang lain agar membenci orang yang dihasatinya, menyindirnya dan merendahkannya atau merendahkan martabatnya. Nah, semua ini termasuk ya kita katakan dosa besar atau dosa-dosa yang bisa melumat habis berbagai kebaikan yang ada pada dirinya. Kita masih ingat orang yang muflis, ya orang yang pailit pada hari kiamat. Itu orang yang ya dimakan kebaikan-kebaikannya, diambil kebaikan-kebaikannya dan dilimpahkan dosa-dosa orang lain kepadanya karena kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Salah satunya adalah dia mungkin melanggar hak-hak saudaranya, dia menggibahinya, dia menjatuhkan kehormatannya, menjelek-jelekannya di hadapan orang lain, menghasut orang lain supaya membenci saudaranya itu atau orang yang dihasatinya itu. Nah, demikian. Nah, ini adalah kita katakan dosa-dosa ya berupa kezaliman yang dapat menyebabkan Allah melimpahkan ya pahala-pahala yang telah dimilikinya kepada orang lain, ya kepada orang-orang yang dizaliminya. Ya, dia membayar kezalimannya itu dengan pahala-pahalanya. Ya, karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dan dirham, yang ada hanyalah al-hasanat was-sayyi'at. Pahala ataupun dosa. Membayarnya dengan pahala atau kita menanggung dan memikul dosa orang yang kita zalimi. Nah, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasad ini juga akan menyengsarakan hati. Ya, betapa sengsara hati orang yang hasad. Setiap kali orang yang hasad menyaksikan tambahan nikmatnya yang didapatkan oleh orang lain, maka hatinya semakin sesak dan sengsara. Seperti kata orang, ini SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, dia akan merasa sesak dan sengsara ketika melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya akan selalu mengawasi keadaan orang tersebut, orang yang dihasatinya itu, maka muncullah satu sifat yang buruk pada dirinya, yaitu selalu ingin tahu urusan orang lain, mengorek-ngorek dan memata-matai orang lain. Nah, ini sangat menyengsarakan hati. Ya, hatinya dia suka menguping tentang berita saudaranya. Ada apa dengan si fulan? Apa yang dilakukan oleh si fulan? Nah, demikian. Nah, itu adalah salah satu sebab kesengsaraan hati, dan penyebabnya adalah hasad, ya para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang lain, setiap kali itu pula dia berduka dan hatinya akan semakin merana. Demikian. Yang keempat, hasad ini menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, sifat hasad adalah tabiat bawaan orang-orang Yahudi. Dan menurut kaidah, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat ciri khas orang kafir, maka ia termasuk bagian dari mereka yang terkait dengan ciri khas tersebut. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yaitu dia telah mengikuti sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh kaum tersebut. Nah, demikian. Maka sifat hasad ini adalah sifat orang-orang Yahudi, sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi surat An-Nisa, ya, yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka orang-orang Yahudi itu hasad kepada Muhammad, manusia yaitu Muhammad, atas karunia yang telah berikan kepada mereka, kepada beliau, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hasad ini tidak akan mengubah apapun, tidak akan dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun hasad yang ada pada seseorang, seberapapun besar kadar hasad yang ada dalam hatinya, itu tidak akan menghilangkan nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada orang lain. Nah, jika telah ia sadari bahwa hal itu adalah suatu yang mustahil, lalu mengapa dia masih memelihara sifat hasad itu di dalam hatinya?
Bagaimanapun dia benci, ya saudaranya itu mendapat nikmat, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya bahwa orang itu mendapat nikmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Tidak pula hasad yang bersarang di dalam hatinya. Bagaimanapun dia mendoakan keburukan, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah akan memberikan karunia itu kepada orang tersebut, orang yang dihasatinya itu. Jadi hasad tidak akan mengubah apapun dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hasad ini akan menafikan kesempurnaan iman. Hasad akan menafikan dan mengurangi kesempurnaan iman, karena sifat hasad ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga dia menyintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri, ya. Nah, yaitu dari kebaikan min khairin, dari kebaikan. Nah, demikian. Jadi sifat hasad ini akan menafikan kesempurnaan iman yang ada pada diri seseorang. Jadi berdasarkan hadis ini, seorang mukmin seharusnya merasa sedih apabila melihat ada nikmat Allah tercabut dari saudaranya. Ya, seorang mukmin akan merasa bersedih apabila saudaranya tertimpa musibah, sebagaimana dia juga tidak ingin dirinya tertimpa musibah. Jadi seorang yang tidak merasa sedih atas hilangnya nikmat Allah dari saudaranya, maka belum bisa dikatakan dia menginginkan untuk saudaranya kebaikan-kebaikan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Dan itu juga bertolak belakang dengan konsep iman yang sempurna. Nah, demikian. Nah, di antara keburukan dari hasad ini adalah orang yang hasad akan lalai dari doa. Hasad menyebabkan pemiliknya ataupun penderitanya lupa berdoa untuk memohon karunia Allah atas dirinya. Ya, karena dia selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain, maka dia pun tidak pernah berdoa untuk meminta karunia Allah itu bagi dirinya. Dia sibuk, ya, hatinya dipenuhi dengan rasa benci, amarah, ketidaksukaan, ya, kemurkaan, ya, terhadap saudaranya itu. Dan ini akan memalingkannya dari apa? Dari berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian lainnya. Kemudian apa kata Allah? "Was'alullaha min fadlih." Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebahagian karunia-Nya. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi hasad ini apabila sudah bersarang dalam hati seseorang, maka dia akan menghalangi orang itu untuk berdoa. Dia sibuk, hatinya tersibukkan, ya, dengan kebencian, ya, terisi dengan kebencian, ya, ketidaksukaan terhadap saudaranya yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kedelapan, sifat hasad ini akan membawa seseorang meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi sifat hasad menyebabkan pemiliknya ataupun penderitanya meremehkan nikmat Allah pada dirinya, dan dia akan selalu beranggapan bahwa dirinya tidak diberi nikmat, tetapi orang yang dihasatinya lah yang mendapatkan nikmat itu, atau dia merasa bahwa orang itu memperoleh nikmat yang lebih besar daripada dirinya. Jadi akibatnya dia meremehkan, menganggap kecil nikmat yang ada pada dirinya, dan dia tidak bersyukur. Nah, Allah telah mengancam, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, jadi dengan hasad ini akan meremehkan nikmat yang ada, karena dia selalu melihat, ya, tidak melihat ke bawah, tapi dia selalu melihat ke atas.
Ya, padahal Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kamu dalam urusan-urusan dunia. Ya, banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti diri kita. Jangan kamu lihat orang-orang yang berada di atas kamu, yaitu orang yang diberi nikmat lebih daripada kamu. Ya, dan hal itu akan lebih patut bagi kamu untuk tidak meremehkan dan menganggap kecil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kesembilan, ya, hasad ini juga akan menyuburkan akhlak-akhlak bercela pada diri seseorang. Ya, orang yang hasad terhadap orang lain akan selalu disibukkan untuk mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan berbagai cara, seperti misalnya merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikan-kebaikannya, atau dia berusaha untuk menjauhkan orang lain dari dirinya. Nah, demikian. Ya, jadi dari diri orang yang dihasatinya itu akan muncullah ya akhlak-akhlak yang tercela, seperti misalnya bakhil tadi, koma, ya, kemudian mau tahu urusan orang lain, ya, kemudian mungkin diwujudkan juga dalam bentuk-bentuk perkataan maupun perbuatan, ya, sering menyindir, ya, orang lain, saudaranya yang dihasatnya itu, ya, suka menjatuhkan kehormatan saudaranya dan bentuk-bentuk lainnya yang itu semua adalah, ya, kita katakan keburukan akhlak yang tercela ataupun keburukan perangai dan perilaku. Nah, demikian. Jadi hasad akan menyuburkan akhlak tercela itu pada diri penderitanya. Kemudian yang ke-10 ataupun yang terakhir, yaitu orang yang hasad akan mendapatkan kerugian nantinya di akhirat. Ini adalah satu kerugian yang nyata dan merupakan akibat buruk yang paling besar pada diri seorang hasad ataupun pada diri seorang yang dijangkiti penyakit hasad, yaitu orang yang hatinya sudah dibutakan oleh hasad umumnya akan menzalimi orang yang dihasati. Nah, jika sudah demikian, nanti di akhirat orang yang menjadi korban kehasadannya itu punya hak untuk mengambil kebaikan dirinya sebagai balasan atas kezalimannya. Jadilah dia orang yang muflis, yaitu orang yang pailit ataupun bangkrut pada hari kiamat, lalu kemudian dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, demikian. Jadi sekali lagi, hasad adalah akhlak yang tercela yang dapat menjangkiti semua orang. Ya, bukan hanya kita katakan orang-orang jahil saja, bahkan ulama, para dai, para ustadz sekalipun ya sering terjangkiti penyakit ini. Jadi kita tidak boleh lalai terhadap bahaya penyakit hasad ini. Hasad itu sering kali timbul di antara orang-orang yang memiliki profesi yang sama, ya mungkin kedudukan yang sama, kelebihan yang sama. Nah, orang-orang yang diberi kelebihan sehingga muncullah persaingan yang tidak sehat, munafasah yang bil batil, dengan cara yang batil di antara mereka. Namun sangat disayangkan apabila penyakit ini sampai menimpa, ya kita katakan orang-orang yang diberi ilmu ataupun para penuntut ilmu. Nah, kenapa? Karena seharusnya ya mereka menjadi teladan ya di dalam menjauhi sifat hasad ini. Dan mendekati kesempurnaan di dalam masalah akhlak. Dan ini adalah merupakan tantangan terbesar bagi orang-orang yang diberi karunia berupa ilmu. Nah, demikian ya. Dan kita tahu bahwa ya permusuhan dan kebencian yang terjadi di antara ahli kitab, sehingga mereka yakhtalifuna fil kitab wa yukhalifuna al-kitab. Mereka berselisih di dalam kitab suci mereka dan mereka menyelisih kitab suci mereka. Satu sebabnya adalah baghyan bainahum, hasad yang terjadi di antara ulama-ulama Bani Israel ini. Nah, mudah-mudahan penyakit itu tidak menjangkiti umat ini dan umat ini dapat membersihkan dan menyembuhkan
hati mereka dan diri mereka dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Nah, demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada. Pembahasan kita akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang dengan masalah masih berkaitan dengan hasad, yaitu bagaimana kita dapat menerapi diri ataupun menerapi penyakit hasad ini ataupun menyembuhkan penyakit hasad ini. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajarannya di kesempatan malam hari ini dari bahasan buku Aktualisasi Akhlak Muslim mengenai membersihkan hati dari penyakit hasad. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan, dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Untuk melalui telepon Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun melalui pesan singkat Anda bisa kirimkan di nomor 081317776543. Baik, untuk kesempatan pertama kita angkat dari penelpon. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Nurmaisuri di Air Biris. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita yang sering dihasati sama orang dan kita tidak pernah membalasnya, dan sampai sekarang hubungan kita tetap baik sama orang itu, tetapi hati kita sangat benci dengan perbuatan-perbuatannya yang demikian itu. Nah, apakah ini menyalahi Ustaz? Terus yang kedua, kalau kita mau berbagi dengan tetangga, tetangga itu yang paling susah di antara kita. Sekitar ada 5 buah rumah dari tempat kita itu, Ustaz. Jadi mana yang patut kita berbagi sama tetangga dekat atau yang rumah yang agak jauh dari kita? Masih ada hubungan keluarga lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi intinya ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi orang yang hasad kepada kita. Ya, tentunya yang pertama ya kita mendoakannya agar dia terhindar dan selamat, ya, dia dapat sembuh dari penyakit hasadnya. Ya, kita mohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati agar Allah meluruskan hatinya, membersihkan hatinya dari penyakit hasad itu. Yang kedua, tadi Ibu berkata bahwa dia benci kepada sifat buruk sahabatnya ataupun saudaranya itu. Ya, kebencian kepada keburukan merupakan tanda iman. Ya, tetapi kebencian ini tidak lantas kita lampiaskan dengan keburukan yang sama seperti yang dilakukannya. Kita membalas kita kata keburukan yang kita benci pada saudara kita itu dengan nusuh, berlaku nusuh. Nusuh itu adalah ketulusan, nasih terhadap saudara kita, yaitu dengan memberi nasihat, dengan memberi nasihat kepadanya. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nah, para sahabat mengatakan hadzal mazlum qad arafna kaifa nasruhu. Orang yang mazlum ini kami sudah tahu bagaimana cara menolongnya. Wa kaifa bizzalim. Lalu bagaimana dengan orang yang zalim? Maka Nabi mengatakan tahjizuhu ataupun tamna'uhu minadh dzulm fadzalika nasruhu lahu. Nah, yaitu cegahlah dia. Tahanlah dia dari kezalimannya. Nah, itulah bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Jadi cegah dia dari perbuatan zalimnya itu, bukannya itu. Nah, itulah dia aplikasi ataupun wujud kita, manifestasi kita dalam menunjukkan kebencian terhadap kejahatan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh saudara kita itu. Nah, demikian ya, bukan berlaku jahat seperti dirinya, berlaku buruk seperti dirinya. Nah, kemudian kebencian kepada seseorang, ya, itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan waktu tenggang 3 hari. Kalau kita membenci seseorang, ya, itu adalah suatu yang manusiawi, ya.
karena mungkin keburukan yang dilakukannya terhadap diri kita, kejahatan yang dilakukannya terhadap diri kita. Nah, hingga kita merasa tidak suka, dan hati ini kadang-kadang ya demikianlah secara manusiawi juga muncul kebencian di dalam hati. Maka kalau itu terjadi pada hati kita, maka waktunya cuma 3 hari. Tidak kata-kata ataupun tidak saling menyapa, ya itu 3 hari saja. Nah, selepas 3 hari maka kita harus kembali menjalin hubungan dengannya, ya, membuka hubungan dengannya. Yang paling baik adalah yang paling dahulu mengucapkan salam. Nah, itu kalau kita memang sangat benci, muncul kebencian di dalam hati karena memang mungkin sudah disakiti oleh saudara kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan waktu ya selama 3 hari saja. Selebih dari itu tidak dibenarkan. Nah, demikian. Bahkan memutus hubungan dengan seorang muslim selama setahun itu sama dengan menumpahkan darahnya, ataupun ya menumpahkan darahnya. Nah, demikian. Jadi ya ada batas-batas yang perlu kita perhatikan. Namun jangan lupa doakan dia dan berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada dirinya. Pertanyaan yang kedua tadi, ya, berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan tetangga, manakah yang lebih utama untuk kita beri, Ustaz? Ya, tetangga tentunya yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Itulah yang paling berhak untuk kita beri dan kita berbagi dengannya. Kalau kita masak misalnya, memperbanyak kuahnya, kemudian membagi-bagikannya kepada tetangga, itulah yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Itulah yang paling berhak untuk mendapatkan pemberian kita, untuk kita beri, untuk kita berbagi dengan mereka. Karena ya bila terjadi sesuatu pada kita, pada diri kita, keluarga kita, maka tentunya yang paling cepat sampai ke rumah kita adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Maka mereka tentunya punya hak, ya, hak sebagai jiran, sebagai tetangga. Nah, kalau ada tetangga merangkap ya saudara karib kerabat kita ataupun saudara kita, ya, punya hubungan tali darah dengan kita, maka tentunya setelah kita menunaikan hak ya kepada tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya dengan kita, baru setelah itu ya silakan kita memprioritaskan misalnya saudara kita yang sekaligus juga sebagai tetangga kita. Karena berbuat baik kepada mereka itu mendapatkan dua ganda pahala. Pahala menyambung tali silaturahim dan pahala berbuat baik kepada jiran tetangga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Nur Maisuri di Air Tiris. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita berikan kesempatan melalui pesan singkat yang telah masuk kepada kami. Di antaranya dari saudari Novita yang bertanya, Ustaz, apa sajakah yang bisa saya lakukan sebagai seorang muslimah untuk dapat berakhlak terpuji? Dan jika dalam hati saya sudah ada sifat tercela seperti hasad, dengki, ujub, apakah kiat yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hati ini bersih kembali, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu dalam buku ini, ya. Silakan ya kembali dibuka pada halaman-halaman ataupun pembahasan sebelumnya. 13 cara untuk menggapai akhlak yang mulia. Itu pada poin yang ke-7 atau pasal yang ke-7 di bab yang ke-7 pada pasal pertama di dalam buku ini. 13 cara menggapai atau mencapai akhlak yang mulia. Yang pertama tentunya dengan mengikhlaskan niat, meluruskan niat. Karena segala sesuatunya itu berawal dari niat, ya, berawal dari hati. Keinginan, ada keinginan, pasti ada jalan. Ada keikhlasan, pasti ada kelapangan. Nah, kalau itu tidak ada, maka kita akan susah untuk mencapai akhlak yang mulia itu. Yang kedua, banyak-banyak memohon pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah
yang membolak-balikkan hati kita dan yang memudahkan urusan kita, memudahkan kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata tentang nabinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dengan rahmat Allah kamu dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi dengan rahmat Allah, fabima rahmatin, dengan rahmat Allah kamu dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Maka dari itu Nabi berdoa memohon kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukiku kepada akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Nah, kemudian yang ketiga, milikilah akidah yang benar. Karena akhlak ini merupakan wujud dari akidah. Kalau akidah tidak benar, akhlak juga akan mengikut. Nah, jadi milikilah akidah yang benar, akidah yang sahihah. Nah, karena segala sesuatunya itu berasal dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika baik maka baik seluruhnya, jika rusak maka rusak seluruhnya. Ketahuilah bahwasanya ya yang dimaksud itu adalah hati. Dan akidah ini tempatnya adalah di dalam hati. Dan akidah inilah yang akan membersihkan hati, akidah yang benar. Nah, demikian. Tapi kalau akidahnya sudah rusak, maka akhlaknya juga akan terbias. Karena akhlak itu adalah wujud yang manifestasi dari akidah yang ada di dalam hati. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah ya jangan lepas dari menuntut ilmu. Karena akhlak ini juga kaitannya dengan ilmu. Ya, orang yang tidak berilmu, jahil, maka dia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mulia dan mana yang tercela. Jadi segala sesuatunya mulailah dengan ilmu, ya, mulailah dengan ilmu. Karena dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya at-tafaqquh fid din, yaitu kesadaran untuk mendalami dan menuntut ilmu agama. Yang kelima adalah melatih diri untuk berakhlak yang mulia dengan memperbanyak amal saleh. Ya, nah demikian. Memperbanyak amal saleh. Ya, melatih akhlak yang mulia itu pada diri kita, yaitu dengan amal-amal saleh tentunya. Ya, jadi melatih diri. Seperti misalnya ya kita katakan mengerjakan sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, bersedekah dan amal-amal saleh lainnya itu merupakan latihan-latihan untuk meraih akhlak yang mulia. Karena semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu tujuannya muaranya adalah kepada akhlak yang mulia. Nah, itu sudah dijelaskan juga di awal buku ini. Nah, kemudian ya berteman ya dengan orang-orang yang berakhlak mulia ini merupakan salah satu faktor yang membantu seorang untuk meraih akhlak yang mulia, yaitu dia bergaul, dia memilah-milih pergaulan. Nah, kita juga harus dapat memilah-milih pergaulan. Jangan sembarang bergaul. Karena kalau kita sembarang bergaul, ya maka ya mungkin kita akan menjadi korban pergaulan. Berapa banyak orang yang tertular akhlak yang buruk karena pergaulan. Ya, terbiasa berdusta karena teman-temannya juga adalah para pendusta. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang amanah, kita akan tertular juga menjadi orang yang amanah. Nah, demikian. Ya, jadi Nabi juga mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan berada di atas kebiasaan teman karibnya. Nah, demikian. Nah, kemudian telahlah dan teladanilah, belajarilah biografi orang-orang soleh. Ambillah ya teladan dari akhlak mereka. Ya, sungguh banyak keteladanan yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari generasi-generasi sebelum kita. Nah, demikian, yaitu para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Coba baca buku-buku biografi mereka. Nah, kemudian lakukanlah muhasabah, yaitu introspeksi diri. Ya, terus kita melakukan muhasabah, ya, agar kita dapat mengetahui ya kadar diri kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya dari pendengar saudari Novita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kembali melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Tadi saya dengan Ibu Zahria dari Banda Aceh. Zahria dari Banda Aceh, Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Saya mau tanya ini, Ustaz. Ya, silakan. Kami adik-beradik ada 8 orang. Ya. Jadi kami ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi kami cari pembantu 2 orang. Ya. Jadi yang satu orang bapak, yang satu orang. Jadi mama saya, kami yang tanggung biaya semua. Karena beliau sudah tua. Ya, pertanyaannya Ibu? Jadi masalahnya yang mau saya tanyakan nih Ustaz, masalah makan. Jadi orang tua saya apabila pembantunya berlebih makan, beliau seperti kurang ikhlas. Jadi saya mau menasihati orang tua saya bagaimana, Pak Ustaz? Ya, begitu Bu. Cukup Ibu ya? Ya, itu kita anggap sedekah maksud saya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, kepada Bu Dahlia di Banda Aceh ya. Tentunya berbuat baik kepada pembantu ataupun khadim ataupun pelayan itu merupakan salah satu kewajiban majikan. Majikan ataupun tuan ataupun kita katakan tuan ya, majikan itu punya kewajiban untuk berbuat baik kepada khadimnya, pekerjanya, buruhnya ataupun pegawainya. Dia memberi mereka makan seperti apa yang dia makan, memberi mereka pakaian juga mencukupi keperluan mereka, dan memberi upah mereka sebelum keringat mereka kering. Ada beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh para majikan ya. Nah, demikian. Nah, tentunya apa yang kita berikan kepada majikan, kepada bawahan kita ini ataupun kepada khadim pelayan kita ini adalah sedekah. Ya, berupa bentuk sedekah dari kita, kebaikan bagi kita untuk mereka ya. Misalnya kita memberi lebih kepada mereka, itu adalah kebaikan kita. Ya, kita juga telah merasa terbantu dengan tenaga yang dikeluarkannya. Coba bayangkan ya, betapa repotnya kita jika tidak ada orang yang mau bekerja seperti itu. Ya, misalnya kita sebagian orang-orang yang berada itu kebingungan mencari pembantu dan khadim, apalagi pembantu dan khadim yang amanah. Itu dibayar mahal pun berani dia untuk mendapatkan khadim yang amanah, yang mau membantu tugas-tugas yang kadang-kadang merepotkan dirinya, yang dia tidak dapat lakukan sendiri. Nah, demikian. Jadi berbuat baik kepada mereka merupakan suatu bentuk ihsan. Maka tentunya janganlah kita merasa apa yang kita berikan kepada mereka itu suatu yang kita katakan kita telah berbuat lebih atau merasa berjasa atas mereka. Sebenarnya itu adalah suatu timbal balik ya, take and give, kita memberi dan diberi. Nah, demikian. Nah, kalau misalnya orang tua kita merasa tidak puas dengan apa yang kita berikan kepada pelayan atau khadim kita, nah ini mungkin kita dapat mencari solusinya. Ya, misalnya dengan memberikan kepadanya makan tidak di hadapan orang tua, memberi tips kepada pembantu kita tidak di hadapan orang tua. Bila orang tua tidak suka kita memberi tips ataupun pemberian kepada pelayan kita ataupun khadim kita. Nah, harus dijadikan win-win solutionnya, yaitu jalan tengah, jalan keluarnya. Orang tua tidak tersinggung, pelayan juga mendapatkan haknya. Nah, demikian ya. Nah, untuk menasihati orang tua bukanlah perkara yang gampang. Ya, apalagi orang tua kita misalnya termasuk ya orang yang sensitif misalnya, dan tidak mudah menerima perkataan anak-anaknya ataupun orang yang dia pandang di bawah dirinya. Ya, nah maka perlu kesabaran dan perlu kita katakan ya bersiasat ya untuk
memberikan nasihat yang baik kepada orang tua kita itu. Nah, demikian. Ya, utama jangan jangan bertengkar dengan orang tua, itu dia intinya ya. Kita tidak usah membuka pertengkaran dengan orang tua. Kalau kita tidak setuju, ya lebih baik kita diam dan kita cari jalan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ya, nah kita hindari pertengkaran ya dengan orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tua itu memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Jadi kita tidak boleh taat juga kepada orang tua dalam perkara-perkara yang mungkar, ya, perkara-perkara yang maksiat, ya. Walakin akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah kamu kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik di dunia, yaitu salah satunya adalah tidak meninggikan suara di hadapannya, tidak mematahkan ucapannya. Ya, kalau kita tidak setuju ya diam. Nah, jangan bertengkar atau membuka front ya pertengkaran dengan orang tua, karena itu tidak baik akibatnya. Nah, demikian saja para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.